Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari dengan NIM 17660041. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan tugas akhir saya, perancangan rumah susun sewa di Bantar Gebang, Bekasi dengan pendekatan low energy. Di Bekasi sendiri terdapat 12 kecamatan, yang salah satunya adalah Kecamatan Bantar Gebang, yang dimana Bantar Gebang sendiri menjadi tempat pembuangan akhir sampah, yang dapat menampung 6.500 ton setiap harinya. Dan sebanyak 2.000 ton setiap hari dipergunakan sebagai pembangkit listrik dan pupuk kompos. Sedangkan 2.000 ton sampah lainnya akan digunakan sebagai proyek bersama Pertamina dan Solena. Jumlah masyarakat yang meningkat dan membuat pemerintah banyak melakukan penggusuran, terutama pada wilayah sisir sungai yang tidak masuk ke dalam standar kriteria mendirikan bangunan karena melanggar garis padan sungai. Oleh karena itu, pemerintah Bekasi berencana mendirikan fasilitas berupa rumah susun sewa yang akan dibangun di Kelurahan Sumur Batu, Bantar Gebang, Bekasi. Selain itu, rumah susun sewa dirasa pemerintah mampu untuk membantu masyarakat dengan perekonomian rendah untuk tetap mendapatkan tempat layak tinggal. Survei angka kemiskinan di Kota Bekasi pada tahun 2019 lalu mencatat angka kemiskinan di Bekasi mencapai 113 jiwa. Salah satu faktor kemiskinan di Kota Bekasi adalah Kota Bekasi menjadi salah satu kota favorit bagi para pendatang untuk mencari lapangan pekerjaan. Diperkirakan, presentasi urbanisasi sendiri memperkirakan 41.000 pendatang yang datang ke Kota Bekasi. Mereka, para pendatang, banyak yang belum mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal yang layak. Selain tempat tinggal yang kurang layak, mayoritas masyarakat di daerah Sumur Batu memiliki pekerjaan sebagai pedagang dan banyak juga yang sebagai buruh sampah. Tujuan dari perancangan rumah susun sewa ini adalah memberikan tempat yang layak untuk para buruh sampah, pemulung, dan sekitar TPA Sumur Batu dan TPST Bantar Gebang, sekaligus memberikan ruang komunitas sebagai wadah pengelolaan limbah mandiri yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang kedua adalah faktor yang menyebabkan banyak masyarakat Bekasi tidak memiliki rumah tinggal adalah tingkat penghasilan ekonomi yang rendah, mahalnya harga lahan, dan harga rumah tinggal menjadi faktor utama. Maka, penyediaan fasilitas berupa rumah susun sewa dengan konsep hemat energi dapat meringankan biaya pengeluaran pada listrik dan elektronik. Selain penghematan biaya energi, rumah susun sewa ini menjadi wadah peningkatan ekonomi dengan disediakannya ruang komunitas dan UMKM. Yang ketiga adalah banyak masyarakat yang menyalahgunakan lahan untuk dijadikan lahan tempat tinggal, sehingga banyak wilayah yang terkena dampak gusuran. Untuk mengembalikan kembali fungsi ruang terbuka hijau di Kota Bekasi yang semakin berkurang dan tidak sesuai fungsi. Kriteria sebuah bangunan hemat energi diantaranya adalah kelengkapannya bangunan harus dilengkapi dengan peralatan yang efisien dan bahan yang tepat untuk lokasi dan kondisi. Kemudian fasilitas, bangunan harus menyediakan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan penggunaan bangunan yang dimaksud. Yang ketiga, fungsi maksimal. Bangunan harus dioperasikan sedemikian rupa untuk memiliki penggunaan energi yang rendah dibandingkan dengan bangunan jenis lainnya. Dengan konsep low energy, konsep efisiensi kenyamanan termal pada iklim tropis yaitu ada penghasil panas dengan menggunakan penghasil panas dan penghilang panas. Upaya untuk menghilangkan panas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pendingin aktif dan pendingin pasif. Dimensi dan rasio luas sendiri juga diatur sedemikian agar menghasilkan kapasitas aliran udara yang proporsional dengan ukuran ruang. Selain itu, permainan bentuk dan warna juga menjadi salah satu pengaruh pada bangunan untuk menghasilkan konsep low energy. Pemanfaatan material kaca dan sonjol fotovoltaik dirasa penting sebagai bukaan juga mengurangi panas yang dihasilkan oleh sonjol. Adanya taman-taman seperti RPTRA juga dirasa sangat penting, terlebih wilayah Bekasi yang suhunya lumayan panas.
Kemudian, penggunaan water future juga dirasa sangat membantu untuk memantulkan panas matahari panas matahari ke air hingga air akan menyerap panas sehingga udara menjadi lebih dingin. Kemudian pada ventilasi yaitu penggunaan stalk ventilation pada koridor, juga jendela kisi atau louver. Sistem ventilasi silang juga bisa digunakan untuk mengarahkan panas matahari yang tidak terlalu panas tapi juga tetap mendapatkan cahaya. Kemudian adalah analisis fungsi. Fungsi dari rumah susun sewa ini menjadi 3 bagian, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Fungsi primer atau utamanya adalah sebagai hunian atau tempat untuk tinggal. Kemudian fungsi sekundernya atau penunjangnya adalah pengelolaan sampah, komunitas, kantor pengelola, dan juga tempat untuk berwirausaha. Kemudian fungsi tersiernya adalah sebagai taman atau RPTRA, parkir, dan ibadah. Kemudian fungsi dari unitnya sendiri yaitu fungsi utamanya sebagai kamar tidur atau tempat untuk tidur, yang kemudian kedua adalah dapur dan kamar mandi, yang ketiga adalah untuk cuci jemur, juga untuk ruang berkumpul. Kemudian analisis pengguna. Analisis pengguna sendiri terbagi menjadi 3, yaitu penghuni, pengunjung, dan pengelola. Penghuni sendiri terdiri dari keluarga dengan anak 1, dan keluarga dengan anak lebih dari 1. Kemudian pengunjung yaitu terdiri dari tamu penyewa, kurir, tamu komunitas, konsumen luar, dan konsumen luar. Kemudian dari pengelola yaitu pemimpin pengelola, administrasi, cleaning service, satpam, pengurus komunitas, pengangkut sampah, pengelola bank sampah, pengelola kompos, dan pengelola PLTSA. Contoh bubble diagram dan denah pada Rusunawa Tower 1 Unit 1 yang terdiri dari kamar tidur, kamar mandi, dapur, balkon, dan ruang keluarga. Kemudian pada unit tipe 2 yaitu terdiri dari ruang kamar mandi, kamar tidur, dapur, ruang makan, balkon, dan ruang keluarga. Kemudian pada unit tipe 3 terdiri dari kamar tidur utama, kamar tidur anak, kamar mandi, dapur, balkon, dan ruang keluarga. Kemudian pada analisis vegetasi di sekeliling tapak diberi pohon tanjung atau pohon peneduh. Kemudian pada area RPTRA, area parkir dan depan tapak diberi pohon angsana yang sebagai pohon peneduh juga. Kemudian pada lahan pengomposan itu kemudian pada area dekat komunitas terdapat lahan pengomposan. Kemudian di depan area tapak dekat gate itu diberi pohon perdu atau bromelia, dan pada pembatas antara wilayah Rusunawa dengan pengelolaan sampah diberi tanaman aroma. Kemudian analisis bentuknya, tatanan massa dengan bentuk dasar persegi dan bangunan utama letter U. Kemudian tatanan massa bangunan diberi tinggi yang berbeda agar angin dapat memasuki tower dan matahari juga dapat memberi pencahayaan kepada bangunan yang terhalangi. Kemudian untuk meredam bau dari truk sampah yang akan mengangkut sampah dari bunker, maka diberi tanaman aroma, juga pembatas antara wilayah rumah susun dengan wilayah pengelolaan. Kemudian untuk mendapatkan ruang yang lebih private antara kantor dengan ruang komunitas, diberi satu jembatan menghubung antara kantor dan ruang komunitas. Pada perancangan ini sendiri saya menggunakan konsep energy conscious design, di mana desain sadar energi merupakan salah satu paradigma arsitektur yang menekankan pada pelestarian energi yang bersumber dari bahan bakar yang tidak terbarukan dan yang mendorong
pemanfaatan energi terbarukan. Sadar energi atau penghematan energi pada dasarnya adalah bukan mengurangi konsumsi energi, melainkan lebih efisien dalam mengkonsumsi energi. Arsitektur hemat energi berlandaskan pada pemikiran meminimalisasi penggunaan energi tanpa membatasi atau mengubah fungsi bangunan, kenyamanan, dan produktivitas penghuninya dengan memanfaatkan sains dan teknologi modern. Berikut adalah prinsip-prinsip energi conscious design. Pada penerapan konsep energi conscious design sendiri, yaitu memperhatikan aspek orientasi dan bentuk, pencahayaan dan elektrikal, ventilasi, pemanas dan pendingin, dan material. Pada konsep tapak bangunan sendiri, bangunan utama membentuk letter U yang menghadap jalan utama, agar kemudian menanam vegetasi peneduh terutama pada bagian timur, utara, barat guna menetralisir panas matahari yang masuk. Selanjutnya, pemisahan area, komunitas, dan rumah susun sewa untuk memberikan kenyamanan dan tidak berhubungan langsung dengan area recycle. Kemudian, peletakan water feature atau kolam pada luar bangunan terutama di antara area rusunawa, bagian barat dan bagian yang mendapat matahari langsung. Kemudian pada konsep tapak, fasilitas pada tapak, yang pertama adalah konsep peletakan kolam atau water feature untuk mendinginkan udara yang masuk. Kemudian terdapat RPTRA yang dibuat di antara area tower agar menjadi ruang komunal yang ramah anak, juga peredam panas pada matahari. Kemudian, pemisah area pengelolaan limbah dan rumah susun untuk memberikan kenyamanan dan tidak berhubungan langsung dengan area pengelolaan limbah. Fasilitas berupa parkir untuk para penghuni dan pengelola, juga area duduk untuk menunggu kendaraan di depan rusunawa. Dan yang terakhir, jembatan penghubung antara kantor pengelola dan ruang komunitas dari lantai 2 bangunan tersebut. Kemudian, pada aksesibilitas dan sirkulasinya sendiri, memiliki 2 pintu masuk dan 2 pintu keluar. 1 pintu masuk utama untuk masuk wilayah rusunawa dan pintu keluar utama untuk keluar dari wilayah rusunawa. Dan untuk para pejalan kaki itu terdapat pada area yang terdapat selasar yang berada di antara ruko-ruko. Kemudian pintu masuk untuk kendaraan sampah dan pintu keluar kendaraan sampah juga terdapat pada wilayah area pengelolaan sampah. Bentuk dan fasad, yaitu penggunaan sonjol digunakan pada bagian shading. Sonjol adalah aplikasi kaca yang memberdayakan sistem fotovoltaik. Kemudian penggunaan vertical garden untuk meredam panas sinar matahari agar bangunan lebih terasa sejuk. Kemudian pada lantai 2 dan 6 setiap tower dilengkapi koridor dan jendela pada setiap kamar. Pada lantai 1 hanya diberi koridor tetapi ada akses pintu belakang. Kemudian pada koridor masing-masing tower terdapat pencahayaan alami dari bukaan agar ruang dalam koridor tetap terkena cahaya matahari. Untuk memaksimalkan angin dan matahari, konsep pada bentuk utamanya dibedakan pada tinggi tiap unit tower, dengan unit tower 1 3 lantai, unit tower 2 4 lantai, dan unit tower 3 6 lantai. Bentuk bangunan rusunawa bertingkat dibuat dengan bentuk simetris untuk mengantisipasi faktor kerusakan dan keamanan. Pada atap bangunan, solar cell fotovoltaik pada fasad atap bangunan yang dapat dijadikan identitas bahwa rumah susun sewa ini menerapkan konsep energi ramah lingkungan. Kemudian diberikannya selasar untuk para pejalan kaki dengan material kayu untuk meredam panas dan membuat lebih sejuk. Penggunaan warna monokrom terang memantulkan panas cahaya matahari dan pemanfaatan kaca sebagai elemen fasad untuk penyediaan pemandangan dan pencahayaan alami. Kemudian untuk konsep struktur, pada struktur atas, atap miring memiliki respons yang lebih baik terhadap udara panas sebab rongga yang terletak di antara atap dan plafon berfungsi sebagai sirkulasi udara agar udara panas tidak langsung masuk ke dalam ruangan. Dan air hujan akan langsung mengalir ke bawah pada atap miring dengan lebih cepat sehingga tidak mengendap di bagian atas atap. Pada struktur tengah atau middle structure,
Sistem struktur gedung bertingkat dengan menggunakan sistem struktur rigid frame dengan balok dan kolom rangka baja beton bertulang. Kemudian pada struktur bawah, pondasi tiang panjang lebih kuat dan kokoh, dan umur pondasi tiang panjang lebih panjang. Kemudian adalah konsep utilitas. Untuk pembuangan air kotor, sendiri ada pada setiap bangunan tower, dan untuk air bersih menggunakan sistem tandon air. Kemudian untuk kelistrikan menggunakan panel surya dan tenaga dari PLTSA tadi. Untuk interior bangunan sendiri, pada dapur unit 1 penggunaan warna yang simpel dan natural membuat kesan lebih bersih pada dapur. Salah satu kamar yang mendapat fasilitas jendela. Pada kamar dari Rusunawa mendapat fasilitas jendela sehingga mendapat cahaya matahari alami. Berikut adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.